Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, pecahan desimal, persen, dan pecahan campuran. Kita mulai saja ya. Kita mulai dengan penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Misalnya 1/5 ditambah 2/5. Kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, penyebutnya tetap 5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan penyebutnya. Kita nanti menggunakan prinsip pecahan senilai. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya supaya nanti penyebutnya sama. Nah, penyebut ini merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua buah penyebut. Untuk cara menentukan KPK, teman-teman bisa pelajari di video di atas. Kita lanjutkan ke soalnya. Misalnya 4/5 ditambah 3/12. Di sini KPK dari 5 dan 12 adalah 60. Jadi kita buat penyebutnya itu 60. 5 jadi 60 itu dikali 12. Maka 4-nya juga harus dikali 12. 4 dikali 12 sama dengan 48 dan 5 dikali 12 sama dengan 60. Berikutnya untuk yang 3/12. 12 jadi 60 itu dikali 5, maka yang 3 juga dikali 5. Jadi 3 kali 5 per 12 dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15, 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi hasilnya 48/60 ditambah 15/60. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi kita jumlahkan 48 ditambah 15 sama dengan 63. Jadi hasilnya adalah 63/60. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Hasilnya adalah 21/20. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. 2/15 ditambah 4/9 sama dengan titik-titik. KPK dari 15 dan 9 adalah 45. Nah, kita jadi penyebutnya adalah 45. 15 jadi 45 itu dikali 3, maka yang 2 juga harus dikali 3, karena ini menggunakan prinsip pecahan senilai. Pecahan jika dikali dengan bilangan yang sama, maka senilai. Jadinya 2 kali 3 per 15 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, 15 dikali 3 sama dengan 45. Jadi pecahannya 6/45. Berikutnya yang 4/9. 9 itu jadi 45 itu dikali 5. Maka untuk pembilangnya 4 harus dikali 5 juga. 4 dikali 5 sama dengan 20 dan 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi pecahannya 20/45. Di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 20 sama dengan 26. Jadinya 26/45. Nah, sekarang mari kita coba menyelesaikan soal pengurangan pecahan biasa.
Pada pengurangan pecahan biasa sama seperti penjumlahan. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Jika belum sama maka harus disamakan. Ini contoh yang penyebutnya sudah sama. 8/11 dikurangi 2/11. Ini tinggal kita kurangi saja untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6, penyebutnya tetap 11. Jadi hasilnya adalah 6/11. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya nanti KPK dari kedua penyebut tersebut. Misalnya 4/5 dikurangi 1/3. Nanti penyebutnya berarti KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, sekarang 5 jadi 15 itu dikali 3. Maka untuk 4-nya juga harus dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/5 adalah 12/15. Kemudian untuk yang 1/3. Untuk yang penyebut 3 itu jadi 15 itu dikali 5. Maka pembilangnya juga yang 1 harus dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi saja pembilangnya. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Untuk penyebutnya tetap. Jadi hasilnya 7/15. Kita coba satu contoh lagi supaya lebih memahaminya. 3/8 dikurangi 1/6. Kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 6 adalah 24. 8 jadi 24 itu dikali 3. Maka untuk pembilangnya 3 juga harus dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi setelah disamakan penyebutnya 9/24. Kemudian untuk yang 1/6. Di sini penyebutnya nanti harus jadi 24. 6 jadi 24 itu dikali 4. Maka pembilangnya juga yang 1 harus dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi pecahan yang baru setelah disesuaikan, disamakan penyebutnya jadi 4/24. Jadinya 9/24 dikurangi 4/24. Kita kurangi saja pembilangnya. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 24. Jadi 3/8 dikurangi 1/6 sama dengan 5/24. Nah, sekarang bagaimana penjumlahan pecahan desimal? Untuk penjumlahan pecahan desimal, kita jumlahkan seperti biasa secara bersusun ke bawah, tapi kata kuncinya adalah komanya harus sejajar. Contohnya seperti ini, 1,5 ditambah 12,82. Kita pastikan posisinya sejajar. 1,5 ditambah 12,82. Di sini kita bisa menambahkan 0 karena 0 setelah koma di paling belakang itu artinya sama menggunakan 0 ataupun tidak. Contohnya yang 1,5 itu sama dengan 1,50. 1,5 berarti 15/10. Dan 1,50 berarti 150/100.
15/10 itu sama saja dengan 150/100. Pecahannya senilai. Jadi kita bisa tuliskan 1,5 atau 1,50. Kita jumlahkan biasa saja. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis 3, satunya di atas. Kita jumlahkan dengan 1. 1 tambah 1 tambah 2 itu 4. Kemudian 1 kita turunin. Jadinya 14,32. Kita coba soal berikutnya. Misalnya 0,21 ditambah 0,4. Kita pastikan posisinya komanya sejajar. Jika banyak komanya tidak sama, kita bisa menambahkan 0 supaya jadi jumlah komanya sama. Langsung kita jumlahkan saja. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadinya 0,61. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan pecahan desimal? Sama seperti penjumlahan, kita bisa mengurangi susun ke bawah dengan syarat komanya harus sejajar. Jika jumlah angka di belakang koma tidak sama, kita bisa menambahkan 0 di belakang. Misalnya 65,1 dikurangi 23,96. Kita bisa susun ke bawah. 65,10 dikurangi 23,96. Kita kurangi saja ya. 0 dikurangi 6. Tidak bisa, kita pinjam dari 1, jadinya 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, satunya sudah dipinjam, jadi tinggal 0. 0 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam ke 5. Jadinya pinjam 1, jadi 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, 5-nya sudah dipinjam, tinggal 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 41,14. Nah, sekarang penjumlahan pecahan persen. Ini sangat gampang ya, untuk persen itu sangat gampang. Kita tinggal jumlah atau kurangi saja. Di sini 23% ditambah 15%. Kita jumlahkan saja 23 tambah 15 jadikan 38. Cuma ini dalam bentuk persen jadinya 38%. Begitu juga dengan yang pengurangan. Kita tinggal kurangi saja. 41% dikurangi 25%. 41 dikurangi 25 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16%. Berikutnya kita akan coba bagaimana menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran. Misalnya seperti ini ya. 2 1/5 ditambah 4 2/5. Kita bisa memecahkannya jadi yang bilangan bulat dijumlahkan dengan yang bulat dan yang pecahan dengan pecahan. Jadinya 2 ditambah 4. Nanti kita tambahkan 1/5 ditambah 2/5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian yang 1/5 ditambah 2/5 jadinya 3/5. Jadi hasilnya 6 3/5. Tadi kita coba selesaikan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Sekarang kita coba kalau penyebutnya berbeda. Misalnya 4/5 ditambah 2 3/12. Seperti tadi kita jumlahkan yang berupa bilangan bulatnya 4 ditambah 2. Kemudian kita jumlahkan lagi yang berupa pecahannya 4/5 ditambah 3/12. Nah, di sini kita samakan penyebutnya.
jadi 60 itu dikali 12, maka 4-nya juga dikali 12. Jadi 4 kali 12 per 5 kali 12. Jadinya 48 per 60. Sedangkan untuk yang 3 per 12 itu 12 jadi 60 itu dikali 5. Maka yang 3-nya juga harus dikali 5. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15, 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan 48 per 60 ditambah 15 per 60 sama dengan 63 per 60. Jadi 6 ditambah 63 per 60 sama dengan 63 per 60. Kita sederhanakan jadinya 63 dan 60-nya kita bagi 3 jadi 21 per 20. Jadinya 21 per 20. Nah, sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan pengurangan pecahan campuran. Misalnya 5, 8 per 11 dikurangi 4, 2 per 11. Kita kurangi yang berupa bilangan bulatnya, 5 dikurangi 4. Baru nanti kita jumlahkan dengan hasil pengurangan bilangan yang berupa pecahannya. 8 per 11 dikurangi 2 per 11. Jadinya 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 8 per 11 dikurangi 2 per 11 sama dengan 6 per 11. Jadi hasilnya 6 per 11. Nah, sekarang kita coba untuk yang penyebutnya berbeda. 6, 4 per 5 dikurangi 2, 1 per 3. Kita kurangi yang berupa bilangan bulatnya, 6 dikurangi 2. Kemudian nanti kita jumlahkan dengan pengurangan yang bilangan pecahannya. 4 per 5 dikurangi 1 per 3. Untuk penyebutnya KPK dari 5 dan 3. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 3 adalah 15. 5 jadi 15 itu dikali 3, makanya 4 itu dikali 3 juga. 4 kali 3 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15. Berikutnya untuk yang 3 jadi 15 itu dikali 5, maka yang satunya juga harus dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 4 ditambah 12 per 15 dikurangi 5 per 15. Hasilnya adalah 4 ditambah 7 per 15. Jadinya 4, 7 per 15. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.